Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saya sudah menguraikan tentang siapa orang Saduki. Kaum Saduki, kaum Farisi, dan ahli Taurat adalah kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip ajaran Tuhan Yesus, yang mengajak setiap pribadi untuk mewujudkan hidup keagamaan dalam moralitas dan dalam kebersamaan yang saling mencintai dan hormat, kurang lebih begitu. Nah, kaum-kaum yang seperti ini mengambil sikap seperti apa dalam hidup bersama dan hidup beragama. Seperti kita ketahui kemarin, kaum Saduki, silakan yang belum melihat video tentang kaum Saduki. Kaum Saduki itu adalah orang-orang bangsawan yang sudah bertumbuh sejak 1000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Mereka mempertahankan kitab Taurat yang terdiri dari 5 kitab itu. Dan mereka menguasai hidup ibadah. Maka mereka imam besar biasanya mereka. Sanhedrin biasanya mereka. Mereka menjaga jarak karena kaum bangsawan, ningrat, aristokrat tidak dekat dengan rakyat. Bahkan seringkali demi keuntungan mereka lebih cenderung memihak penjajah ketika sedang dijajah. Dekat dengan bangsa Persia ketika menguasai tanah Kanaan, tetapi juga dekat dengan kekaisaran Romawi pada zaman Yesus. Mereka setuju dengan ditanamkannya budaya asing, yaitu budaya Yunani, Helenisme. Mereka yang penting intinya, mereka tidak percaya pada surga, pada hidup baka, pada roh-roh, pada malaikat. Bagi mereka berkat adalah di sini, ketika sehat, ketika makmur. Maka juga kalau orang sakit harus diungsikan, dijauhkan karena tidak layak, karena mereka itu pasti pendosa. Gitu kira-kira prinsipnya. Dan akhirnya mereka punah bersamaan dengan kepunahan Yerusalem tahun 70 Masehi. Nah, sekarang kita akan masuk siapa kaum Farisi. Kelompok yang lebih kecil daripada kaum Saduki yang menguasai sekitar peribadatan. Nah, orang Farisi ini menyatakan diri sebagai orang-orang yang pintar dan ahli kitab suci. Mereka terpelajar biasanya. Kelompok Farisi ini baru muncul dan menguat pada abad kedua sebelum Masehi, meneruskan tradisi kelompok Hasidim. Mereka biasanya menguasai kitab suci sekali lagi. Dan menganggap diri sebagai orang yang bersaleh, orang yang saleh dalam beragama. Nah, orang Farisi ini adalah orang yang percaya juga dan menghidupi tradisi dalam kultur Yahudi. Sehingga mereka dari tradisi banyak muncul peraturan yang 600 lebih untuk mengatur hidup masyarakat. Mereka juga percaya akan hidup kekal dan mereka menghidupi apa yang menjadi adat istiadat. Ada banyak peristiwa perjumpaan antara Yesus dengan orang Farisi. Dan perjumpaan itu melukiskan bahwa antara Yesus dan kaum Farisi itu bertentangan. Pada suatu saat, Yesus diundang juga oleh orang Farisi untuk makan siang. Dan orang Farisi mengamati Yesus bagaimana cara Yesus makan siang. Ternyata Yesus sebelum makan siang tidak mencuci tangan sampai ke siku. Sementara itu menjadi tradisi orang Farisi. Mengetahui itu, kemudian Yesus mengatakan demikian. Kamu orang Farisi, kamu membersihkan
bagian luar mangkok dan piring, tetapi di dalam kamu penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Kamu ini tidak masuk akal. Dia yang membuat bagian luar, juga yang membuat bagian dalam, kan? Ini bukan peraturan agama, tetapi tradisi. Itu pun sudah menjadi alasan orang Farisi untuk mengecam siapapun yang tidak menghidupi tradisi yang mereka yakini dan memaksakan orang lain untuk melakukan, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Jadi meletakkan beban pada orang lain. Dan ini adalah sifat hipokrit, munafik. Dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, yang selalu frankly. Orang Farisi itu kalau dalam bahasa Jawanya beguguk makuto waton, jadi keras kepala. Karena mereka merasa paling saleh, merasa paling suci, maka mereka tidak pernah mau bertobat. Memang mereka juga menerima pembaptisan Yohanes, tetapi itu hanya basa-basi. Hati mereka tetap kekeh dengan keyakinannya dan tidak ada pembaharuan dalam hidup kaum Farisi. Mereka sudah merasa paling benar. Orang Farisi ini adalah orang yang terus-menerus mencari panggung di tengah masyarakat. Jadi bertentangan dengan Yesus yang mengajarkan kesucian. Orang Farisi lebih mementingkan harga diri dengan kemunafikan, menuntut sesuatu pada orang lain dan sendirinya tidak melakukannya, ingin dihormati, ingin ditempatkan di tempat yang paling top dalam hidup kemasyarakatan. Dan mengklaim itu sebagai perintah agama dan kesalehan. Jadi bertentangan dengan Yesus karena itu. Tentang Taurat, mereka adalah orang yang merasa paling tahu dan baku, menjadi beku, sehingga hanya bertahan tentang itu, tapi juga uri. Karena mereka juga menghidupi tradisi dan menafsirkan menurut kepentingan mereka sendiri dan menuntut kepada orang untuk melakukan hal yang sama. Sementara mereka sendiri tidak pernah berubah tentang tradisi. Dengan biasanya legalisme yang menyemangati mereka. Legalisme itu artinya yang penting sesuai dengan hukum. Tentang mesianitas Yesus, tentu saja mereka menentang karena mereka merasa paling benar dan punya rumusan bahwa Mesias itu datang dari kerajaan, dari keluarga kaya, dari keluarga mapan, dan sungguh-sungguh dalam kebesarannya. Sementara Yesus itu cepete, nggak ada apa-apanya. Lahir di kandang, ya kan? Tidak sangat jelas status riwayat hidupnya, keluarganya, walaupun dinyatakan memang Yusuf itu keturunan Prabu Daud, Raja Daud 1000 tahun sebelumnya. Tetapi orang Farisi tidak mau untuk mempersitekan Yesus, maka selalu menentang walaupun melihat kebenaran, karena mereka meyakini kebenarannya sendiri. Itu gambaran tentang Farisi. Terutama kalau saya mengesankan adalah watak kemunafikannya. Jadi membenarkan diri dan seolah-olah dia melakukan sesuatu padahal membebankan sesuatu itu pada orang lain dan mereka sendiri tidak melakukannya. Mudah-mudahan kita jauh dari watak itu. Donga tinungo. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.